Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Aktivitas Belajar Peserta Didik Abad 21. Artikel ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibunda Profesor Dr. Siti Hartina, DS, MM. Perkenalkan, nama saya Dianorma Aprilia, mahasiswa Magister Pedagogi Program Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal. Setiap guru sebagai pendidik sejatinya memiliki keinginan untuk bisa mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Kualitas pembelajaran menurut Depdiknas adalah intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis guru, siswa, kurikulum, dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Kualitas pembelajaran dapat dimaknai juga sebagai mutu pembelajaran atau keefektifan. Mutu atau efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satunya adalah hasil belajar peserta didik. Pembelajaran yang efektif dapat diupayakan dengan menyediakan kesempatan peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar sesuai kebutuhannya. Menurut Hamali, aktivitas belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta perilaku termasuk sikap dan nilai. Dengan melakukan aktivitas selama pembelajaran, peserta didik akan memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai. Susanto mengadakan penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara aktivitas belajar peserta didik dengan hasil belajar peserta didik. Penelitian lainnya disampaikan oleh Asmara Dewi yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara aktivitas belajar peserta didik dengan hasil belajar peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas belajar peserta didik merupakan salah satu faktor penentu kualitas pembelajaran. Idealnya, pembelajaran dilaksanakan dengan mengupayakan mengaktifkan peserta didik semaksimal mungkin, sesuai dengan pendapat Johar yang mengatakan bahwa esensi dari aktivitas pembelajaran adalah pemberdayaan siswa. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan bahwa adanya krisis pemberdayaan peserta didik. Guru masih memperlakukan peserta didik dalam pembelajaran hanya sebagai objek seperti robot yang mudah disetir, disuap, atau didikte. Mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran perlu diupayakan secara maksimal, apalagi jika dihadapkan pada tantangan global abad 21 di mana peserta didik diharuskan bersiap untuk memenangkan persaingan. Maka aktivitas belajar peserta didik perlu diupayakan untuk membangun soft skill yang diperlukan untuk memenangkan persaingan di abad 21. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka artikel ini membahas tentang dua hal. Yang pertama, aktivitas belajar peserta didik dan urgensinya. Yang kedua, aktivitas belajar peserta didik pada abad 21. Dengan harapan dapat diberikan informasi tentang aktivitas belajar yang sesuai dengan tuntutan globalisasi di abad 21. Menurut Darmadi, belajar merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan pengalamannya. Berdasarkan pernyataan ini jelas terlihat betapa pentingnya aktivitas dalam belajar. Tidak ada aktivitas, tidak belajar. Pernyataan ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa keaktifan seseorang sangat menentukan perkembangan pengetahuannya. Dalam pembelajaran konstruktivisme, peserta didik menjadi pusat kegiatan, sedangkan guru memfasilitasi. Pada proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek peserta didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga perubahan perilakunya dapat berubah dengan cepat, tepat, mudah, dan benar.
baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Lebih lanjut, Paul D. Dietrich menyatakan atau merumuskan 8 macam aktivitas yang dapat dilakukan peserta didik di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah visual activities, ini berkaitan dengan membaca, memperhatikan tentang gambar, demonstrasi, percobaan, ataupun pekerjaan orang lain. Aktivitas yang kedua adalah oral activities, ini meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Yang ketiga adalah listening activities. Ini adalah kegiatan mendengarkan uraian percakapan, diskusi, musik, atau pidato. Kegiatan berikutnya adalah writing activities. Ini berkaitan dengan menulis cerita, menulis karangan, laporan, angket, dan sebagainya. Aktivitas berikutnya adalah drawing activities. Ini berkaitan dengan menggambar, membuat grafik, peta, diagram. Berikutnya adalah motor activities. Ini berkaitan dengan melakukan percobaan, membuat konstruksi, mereparasi, bermain, dan sebagainya. Berikutnya adalah mental activities. Ini berkaitan dengan menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan. Yang terakhir adalah emotional activities. Ini berkaitan dengan menaruh minat, merasa bosan, rasa gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup, cemas, dan sebagainya. Kombinasi dan variasi ke-8 kegiatan perlu diupayakan karena hal tersebut sangat membantu guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan kombinasi aktivitas yang dipilih dalam pembelajaran haruslah sesuai dengan karakteristik materi yang dipelajari dan kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik. Pemilihan kombinasi aktivitas yang dipilih akan menentukan model, metode, dan media yang digunakan dalam pembelajaran. Lebih lanjut, Hanafia dan Suhana menyebutkan bahwa aktivitas belajar memberikan nilai tambah bagi peserta didik. Antara lain, peserta didik memiliki kesadaran untuk belajar sebagai wujud motivasi internal untuk belajar sejati. Peserta didik dapat mencari pengalaman dan langsung mengalami sendiri yang dapat memberikan dampak terhadap pembentukan pribadi yang integral. Dampak lainnya adalah peserta didik belajar dengan menurut minat dan kemampuannya, serta dapat menumbuh kembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang demokratis di kalangan peserta didik. Pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 sejatinya merupakan pendekatan yang mengkombinasikan semua aktivitas belajar peserta didik. Langkah 5M yang didahului apersepsi dan motivasi kemudian diakhiri dengan refleksi memungkinkan ada banyak aktivitas belajar peserta didik yang dilakukan. Pemberian apersepsi dan motivasi di awal pembelajaran melibatkan emosi peserta didik sehingga mereka menjadi lebih siap, tertarik, tertantang, dan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Pada kegiatan inti, langkah mengamati mengajak peserta didik aktif secara visual melalui kegiatan membaca, mengamati demonstrasi, mengamati percobaan atau gambar-gambar. Pada langkah mengamati ini, peserta didik juga dimungkinkan melakukan listening activities dan writing activities. Kemudian pada kegiatan menanya, peserta didik diajak aktif secara oral dan mental. Kemudian pada kegiatan mengumpulkan data atau informasi, lebih banyak lagi aktivitas yang dapat dilakukan peserta didik, meliputi kegiatan visual saat melakukan percobaan atau mengumpulkan informasi, kegiatan lisan, kegiatan mendengarkan, kegiatan menulis, kegiatan menggambar, kegiatan motorik, mental, dan emosional. Kemudian pada kegiatan menganalisis, peserta didik akan banyak melakukan kegiatan mental, berupa menganalisis, melihat hubungan-hubungan, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Kegiatan oral, menulis, menggambar, dan mendengarkan saat diskusi juga sangat mungkin terjadi pada kegiatan menganalisis. Kegiatan oral, mendengarkan, dan emosional akan kembali dilaksanakan pada kegiatan mengkomunikasikan. Dari paparan tersebut terlihat bahwa sebetulnya pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 sudah mengkombinasikan kegiatan atau aktivitas belajar pada peserta didik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad 21 membawa banyak konsekuensi bagi kehidupan manusia.
Selain perubahan karakteristik peserta didik, juga terjadi pergeseran kebutuhan sumber daya manusia yang menggeser SDM berketerampilan tingkat rendah dengan pekerjaan SDM berdaya kreativitas tinggi. Perubahan ini mengharuskan adanya pembaharuan kurikulum pendidikan untuk memenuhi tuntutan yang muncul sebagai konsekuensi perubahan zaman. Salah satu implikasinya adalah keharusan melakukan perubahan format materi pembelajaran dan pola interaksi pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan kompetensi yang dibutuhkan di abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan abad 21. Oleh karena itu, aktivitas belajar yang dilaksanakan dalam pembelajaran adalah aktivitas yang berorientasi pada kompetensi abad 21. Pada modul 2 untuk peserta PPG yang berjudul Karakteristik Pembelajaran Abad 21 disebutkan ada 6 keterampilan yang harus dikuasai untuk menyongsong abad 21. Yang pertama adalah berpikir kritis dan penyelesaian masalah atau critical thinking and problem solving. Yang kedua adalah creativity and innovation. Yang ketiga adalah pemahaman lintas budaya atau cross cultural understanding. Yang keempat adalah komunikasi, literasi, informasi, dan media. Keterampilan yang kelima adalah komputer dan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian keterampilan yang keenam adalah karir dan kehidupan atau life and career skill. Aktivitas belajar yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan penyelesaian masalah atau critical thinking and problem solving antara lain kegiatan eksperimen, diskusi untuk memecahkan masalah, dan analisis kasus. Kemudian kreativitas dan inovasi peserta didik dapat diasah dengan melaksanakan kegiatan pemecahan kasus dan pembuatan proyek. Pemahaman lintas budaya peserta didik dapat dikembangkan dengan melaksanakan kegiatan belajar secara berkelompok di dalam kelompok yang heterogen. Kemudian penggunaan media dan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran yang dapat diakses peserta didik dapat mengembangkan kemampuan komputer dan literasi teknologi informasi. Lalu kegiatan peserta didik mengunduh sumber belajar, mengunduh tugas, dan mengumpulkan tugas melalui berbagai platform atau aplikasi tertentu dapat meningkatkan kemampuan komunikasi literasi informasi dan media. Pembiasaan untuk bekerja dengan jujur, kerja keras, disiplin, dan sesuai prosedur dapat mengembangkan pemahaman peserta didik tentang pengembangan karir dan hidup sebagai anggota masyarakat. Intinya adalah setiap kegiatan dalam pembelajaran diupayakan supaya mengasah atau mengembangkan keterampilan abad 21 pada peserta didik. Untuk mengupayakan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran abad 21, guru dapat memilih model pembelajaran yang berorientasi pada keaktifan peserta didik sekaligus sesuai untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Model-model pembelajaran yang dapat dipilih antara lain adalah discovery learning, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah dan penyelidikan, belajar berdasarkan pengalaman sendiri, pembelajaran kontekstual, bermain peran dan simulasi, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi kelompok kecil. Kesimpulan yang dapat diambil pada artikel ini adalah pertama, aktivitas belajar peserta didik meliputi kegiatan fisik dan mental, terdiri dari oral activities, listening activities, writing activities, drawing activities, motor activities, mental activities, emotional activities, dan aktivitas belajar peserta didik merupakan nyawa dari kegiatan belajar. Tidak ada aktivitas belajar, tidak ada belajar. Kesimpulan yang kedua adalah aktivitas belajar peserta didik pada pembelajaran abad 21 adalah aktivitas yang berorientasi pada pengembangan keterampilan abad 21. Pelaksanaannya dapat menggunakan model pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan keterampilan abad 21 bagi peserta didik. Sekian pemaparan artikel saya. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.